Mau diapain coba semua potongan kaca ini? Udah hampir 20 tahun loh cuma jadi sisa material yang antara ada dan tiada kayak gini. Supaya nggak cuma jadi sebuah kenangan yang tersimpan, melainkan bisa jadi sesuatu yang lebih hidup. Aku mau bikin sesuatu yang harapannya bisa menambah value dari potongan-potongan kaca ini. Bermodalkan tutorial singkat cara motong kaca dari papa, satu persatu mulai kupotong menyesuaikan ukuran. Dan untuk newbie seperti aku, kaca dengan ketebalan 2 mili bisa jadi pilihan buat belajar. Setelah ukurannya sesuai, setiap sisinya perlu kuhaluskan dengan batu gosok untuk menghilangkan permukaan yang tajam. Selain itu, potongan kaca ini perlu kucuci dulu untuk membersihkan dari kotoran dan debu yang sudah bertahun-tahun menempel, supaya lebih layak digunakan dan bisa kita gabungkan menggunakan silikon sealant. Dan ternyata di luar dugaan aku baru tahu kalau gabungin kaca 2 mili itu cukup sulit karena permukaannya yang tipis. Ini tuh sampai perlu disupport sama siku besi, dan sebenarnya ada lakban bening juga di bagian bawah, dan hasilnya bisa twing-twing kayak gini lagi. Nah, setelah lebih dari 24 jam lemnya kering, ternyata bisa jadi lumayan solid juga. Sekarang aku mau bikin cover buat bagian atas dan bawah pakai triplek tebal 6 mili yang nantinya bakal aku susun. Kira-kira sampai sini udah kelihatan belum aku mau bikin apa? Nah, buat nyatuin potongan-potongan triplek ini sebenarnya lebih bagus kalau pakai lem kayu putih. Cuma berhubung aku nyari yang lebih cepat kering, lem epoksi bisa jadi pilihan. Sambil aku lanjut ngerjain ini, flashback dikit soal potongan-potongan kaca tadi. Bertahun-tahun kaca ini cuma disimpan di sudut ruangan, nggak dibuang, tapi juga belum tahu akan dijadiin apa. Dan sebenarnya masih banyak lembaran kaca utuh dan belum tersentuh selama aku di toko. Bukan karena aku nggak mau jual, tapi sumber dayanya yang belum mumpuni. Kalau pas kebetulan customer minta ukuran kecil dan masih ada sisa potongan yang dulu, bisalah aku kerjain dikit-dikit. Tapi kalau sampai ukuran besar dan harus pakai lembaran kaca utuh, itu yang jadi challenge. Gimana pun caranya aku harus bisa, atau setidaknya nge-hire karyawan yang bisa motong kaca dan belajar dari karyawanku ini. Untuk sekarang, melatih feeling dengan pemotong kaca dan menghasilkan potongan yang presisi adalah dua hal yang sementara ini bisa kulatih sendiri. Ya, kayak DIY sederhana yang kita kerjain kali ini. Karena gimana pun juga, walau hanya sebuah potongan kaca di sudut ruangan yang terlihat tidak berguna, tapi diberi ruang untuk hidup bisa jadi sesuatu yang bermanfaat dan akan ada cerita di setiap prosesnya. Well, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. See you on next video dan jadi deh.